Putri Tandampalik. Dahulu kala, terdapat sebuah negeri yang bernama Negeri Luwu yang terletak di Pulau Sulawesi. Negeri Luwu dipimpin oleh seorang raja atau datu yang bernama Labusatana Datu Maungge. Karena sikapnya yang adil, arif dan bijaksana, maka rakyatnya pun hidup makmur. Sebagian besar pekerjaan rakyat Luwu adalah petani dan nelayan. Datu Luwu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Namanya Putri Tandampalik. Kecantikan dan perilakunya telah diketahui oleh banyak orang, termasuk diantaranya adalah Raja Bone yang tinggalnya sangat jauh dari Luwu. Raja Bone ingin menikahkan anaknya dengan Putri Tandampalik. Ia pun mengutus beberapa orang untuk menemui Datu Luwu dan melamar Putri Tandampalik. Datu Luwu pun menjadi bimbang, karena dalam adatnya, seorang gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Tetapi, jika lamaran tersebut ia tolak, ia khawatir akan terjadi perang dan akan membuat rakyatnya menderita. Meskipun berat akibat yang akan diterima, Datu Luwu memutuskan untuk menerima pinangan itu. Biarlah aku dikutuk asal rakyatku tidak menderita, pikir Datu Luwu. Beberapa hari kemudian, utusan Raja Bone tiba ke negeri Luwu. Mereka sangat sopan dan ramah. Tidak ada iringan pasukan atau armada perang di pelabuhan, seperti yang diperkirakan oleh Datu Luwu. Datu Luwu menerima utusan itu dengan sangat ramah. Saat mereka mengutarakan maksud kedatangannya, Datu Luwu belum bisa memberikan jawaban menerima atau menolak lamaran tersebut. Utusan Raja Bone memahami dan mengerti keputusan Datu Luwu. Mereka pun pulang kembali ke negerinya. Keesokan harinya, terjadi kegaduhan di negeri Luwu. Putri Tandampalik jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikan. Para tabib istana mengatakan bahwa Putri Tandampalik terserang penyakit menular yang berbahaya. Berita ini pun tersebar. Para rakyat merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Datu Luwu dan Putri Tandampalik. Datu Luwu memutuskan untuk mengasingkan anaknya ke daerah lain karena banyak rakyat yang akan tertular jika Putri Tandampalik tetap di negeri Luwu. Keputusan itu dipilih Datu dengan berat hati. Putri Tandampalik tidak berkecil hati ataupun marah pada ayahnya. Lalu ia pergi dengan perahu bersama beberapa pengawal setianya. Sebelum pergi, Datu Luwu memberikan sebuah keris pada Putri Tandampalik sebagai tanda bahwa ia tidak pernah melupakannya apalagi membuang anaknya. Setelah berbulan-bulan berlayar tanpa tujuan, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau. Pulau itu berhawa sejuk dengan pepohonan yang tumbuh dengan subur. Seorang pengawal menemukan buah wajau saat pertama kali menginjakan kakinya di tempat itu. Pulau ini kuberi nama Pulau Wajo, kata Putri Tandampalik. Sejak saat itu, Putri Tandampalik dan pengikutnya memulai kehidupan baru. Mereka mulai dengan segala kesederhanaan. Mereka terus bekerja keras, penuh dengan semangat. Pada suatu hari, Putri Tandampalik duduk di tepi danau. Tiba-tiba, seekor kerbau putih datang menghampirinya. Kerbau bule itu menjilatinya dengan sangat lembut. Semula, Putri Tandampalik hendak mengusirnya, tapi hewan itu tampak jinak dan terus saja menjilatinya. Akhirnya ia diamkan saja. Ajaib, setelah berkali-kali dijilati, luka berair di tubuh Putri Tandampalik hilang tanpa bekas. Kulitnya kembali halus dan bersih seperti semula. Putri Tandampalik terharu dan bersyukur pada Tuhan karena penyakitnya telah disembuhkan. Sejak saat ini, kuminta kalian jangan menyembelih atau memakan kerbau bule, karena hewan ini telah membuatku sembuh, kata Putri Tandampalik pada para pengawalnya. Permintaan Putri Tandampalik itu langsung dipenuhi oleh semua orang di Pulau Wajo hingga sekarang.
kerbau bule yang berada di Pulau Wajo dibiarkan hidup bebas dan beranak pinak. Di suatu malam, Putri Tandampalik bermimpi didatangi oleh seorang pemuda yang tampan. "Siapakah namamu? Dan mengapa putri secantik dirimu bisa berada di tempat seperti ini?" tanya pemuda itu dengan lembut. Lalu Putri Tandampalik menceritakan semuanya. "Wahai pemuda, siapa dirimu dan dari mana asalmu?" tanya Putri Tandampalik. Pemuda itu tidak menjawab, tapi justru balik bertanya, "Putri Tandampalik, maukah engkau menjadi istriku?" Sebelum Putri Tandampalik sempat menjawab, ia terbangun dari tidurnya. Putri Tandampalik merasa mimpinya merupakan tanda yang baik baginya. Sementara nan jauh di Bone, putra mahkota kerajaan Bone sedang asik berburu. Ia ditemani oleh Andre Paguru Pakanrai, panglima kerajaan Bone, dan beberapa pengawalnya. Saking asiknya berburu, putra mahkota tidak sadar kalau ia sudah terpisah dari rombongan dan tersesat di hutan. Malam semakin larut. Putra mahkota tidak dapat memejamkan matanya. Suara-suara hewan malam membuatnya terus terjaga dan gelisah. Di kejauhan, ia melihat seberkas cahaya. Ia memberanikan diri untuk mencari dari mana asal cahaya itu. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah perkampungan yang letaknya sangat jauh. Sesampainya di sana, putra mahkota memasuki sebuah rumah yang nampaknya kosong. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang gadis cantik sedang menjerang air di dalam rumah itu. Gadis cantik itu tidak lain adalah Putri Tandampalik. "Mungkinkah ada bidadari di tempat seasing ini?" pikir putra mahkota. Merasa ada yang mengawasi, Putri Tandampalik menoleh. Sang putri tergegap. "Rasanya dialah pemuda yang ada dalam mimpiku," pikirnya. Kemudian mereka berdua berkenalan. Dalam waktu yang singkat, keduanya langsung akrab. Putri Tandampalik merasa pemuda yang kini berada di hadapannya adalah seorang pemuda yang halus tutur bahasanya. Meski ia seorang calon raja, ia sangat sopan dan rendah hati. Sebaliknya, bagi putra mahkota, Putri Tandampalik merupakan seorang gadis yang anggun, tetapi tidak sombong. Kecantikan dan penampilannya yang sederhana membuat putra mahkota kagum dan langsung menaruh hati. Setelah beberapa hari tinggal di desa tersebut, putra mahkota kembali ke negerinya karena kewajiban yang harus diselesaikan di istana Bone. Sejak terpisah dengan Putri Tandampalik, ingatan sang pangeran selalu tertuju pada wajah cantik itu. Ingin rasanya putra mahkota tinggal di Pulau Wajo. Andre Guru Pakanraing, panglima perang kerajaan Bone yang ikut serta menemani putra mahkota berburu, mengetahui apa yang dirasakan oleh anak rajanya itu. Andre Guru Pakanraing sering melihat putra mahkota duduk berlama-lama di tepi telaga. Maka Andre Guru Pakanraing segera menghadap Raja Bone dan menceritakan semua kejadian yang mereka alami di Pulau Wajo. "Hamba mengusulkan Paduka segera melamar Putri Tandampalik," kata Andre Guru Pakanraing. Raja Bone setuju dan segera mengirim utusan meminang Putri Tandampalik. Ketika utusan Raja Bone tiba di Pulau Wajo, Putri Tandampalik tidak langsung menerima lamaran putra mahkota. Ia hanya memberikan keris pusaka kerajaan Luwu yang diberikan ayahandanya ketika ia diasingkan. Putri Tandampalik mengatakan bila keris diterima dengan baik oleh Datuk Luwu, berarti pinangan diterima. Putra mahkota segera berangkat ke kerajaan Luwu sendirian. Perjalanan berhari-hari dijalani oleh putra mahkota dengan penuh semangat. Setelah sampai di kerajaan Luwu, putra mahkota menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandampalik dan menyerahkan keris pusaka itu pada Datuk Luwu. Datuk Luwu dan Permaisuri sangat gembira dengan mendengar berita baik tersebut. Datuk Luwu merasa putra mahkota adalah anak yang sopan dan gigih, bertutur kata yang lembut dan penuh semangat. Maka ia pun menerima keris pusaka itu dengan tulus. Tanpa menunggu lama, Datuk Luwu dan Permaisuri datang mengunjungi Pulau Wajo untuk bertemu dengan anaknya. Pertemuan Datuk Luwu dan anak tunggal kesayangannya sangat mengharukan. Datuk Luwu merasa bersalah telah mengasingkan anaknya. Tetapi sebaliknya, Putri Tandampalik bersyukur karena rakyat Luwu terhindar dari penyakit menular yang dideritanya. Akhirnya, Putri Tandampalik menikah dengan putra mahkota Bone dan dilangsungkan di Pulau Wajo. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Beliau menjadi raja yang arif dan bijaksana.